Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Malang, melihat angsa terbang berkelebat, hati riang terasa gemilang, jumpa kawan seperjuangan yang hebat-hebat. Ya. Masih ada dua. Jumpa Ustadz Arifin bawa Ferrari. Orangnya ganteng, mobilnya keren. Bikin acara di Ar-Rahma Putri. Acara terasa semakin berkesan. Ini terakhir pantunnya karena Ketua Umum PP Pemhida pakai batik merah, saya buatkan pantun juga. Ke Kota Batu mengejar itik. Itik dimakan dengan rujak mangga. Baju batik bukan sembarang batik. Yang berbatik merah wajahnya tampan mempesona. Takdirnya yang sedang bicara juga pakai batik merah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal 7 menit waktu saya. Ya. Para asatidz sekalian yang berbahagia, kawan-kawan peserta Rakernas yang saya banggakan. Salah satu diksi tema dari Rakernas Pemhida tahun ini adalah peran strategis pemuda Hidayatullah menuju Indonesia Emas 2045. Saya menarik benang hijau diksi ini dengan statement Ketua DPW tadi. Bahwa kalau ingin melihat masa depan sebuah organisasi, maka lihatlah bagaimana pemudanya pada hari ini. Kalimat ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi tetap mengandung satu nasihat yang luar biasa dalamnya. Dalam arti kata, secara internal, Ustadz Amun Rawi ingin berkata kepada kita bahwa bagaimana Hidayatullah sebagai Al-Harakah Al-Jihadiyah di 2045 itu tergantung bagaimana pemuda Hidayatullah hari ini merajut, merancang masa depannya. Bagaimana pemuda Hidayatullah membangun visinya. Bagaimana Hidayatullah mewujudkan cita-citanya. Karena katanya pemuda itu 20 tindakan, 1 pertimbangan. Ya. Bertolak belakang dengan orang tua, kalau orang tua itu 1 perbuatan 20 tindakan. Tapi teori ini dipatahkan di Ar-Rahmah, kata Ustadz Amun Rawi tadi. Pengelola Ar-Rahmah sudah tua-tua, tapi semangatnya gak kalah dengan anak muda. Tadi kalau gak khilaf, Ustadz mengatakan saya di sini dipanggil Mas Bro. Ya, Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Dipanggil Mas Bro, ya. Suatu ketika Rois Am sekitar 20 tahun silam, di saat usia beliau menginjak 53 tahun, ya. Beliau berkata bahwa saya ini sudah tua. Ya. 53 tahun.
di depan seorang tamu dari Jawa Timur. Lalu kemudian tamu itu berkata, Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang pertama kali di Madinah itu di usia 55 tahun. Ya, perang pertama kali, perang Badar. 55 tahun. Lanjut lagi perangnya di usia 56. Lanjut lagi perangnya sampai di usia 61 tahun. Perang. Ya. Dan bukan sekedar perang seperti perang kita sekarang. Ya. Ya, di zaman dulu perangnya naik onta, jalan kaki, naik kuda. Tuqatilunahum au yuqatilunakum. Kalian membunuh mereka atau musuh-musuh itu membunuh kalian. Ya. Saya nggak tahu Ustadz Suhud, para pengelola stakeholder Ar-Rahmah ini apa sudah ada yang usianya 63? Ada? Belum ada? Nah, berarti masih muda semua. Ya, berarti masih muda. Masih bisa dibawa tinggi, terbang tinggi Ar-Rahmah ini. Ya, masih bisa lebih tinggi. Ya. Maka kalau ustadz-ustadz di Ar-Rahmah masih bisa membawa Ar-Rahmah ini lebih tinggi, sementara usianya itu sudah berkepala 5, ya, maka apalagi teman-teman pemuda. Ya, Bro Ketum ini umurnya 23 tahun. Berapa? Sudah kepala 3 ya? Masih kepala 3. Ya, Ustadz Suhud kepala 5. Ya, Ustadz Arifin, Ustadz Zainal sudah tua. Semangat masih sangat kuat. Maka Bro Ketum jangan mau kalah. Ya. Tidurnya dikurangi. Ya. Makanya saya nggak tahu ya. Ya. Maka jangan pernah berpikir itu seperti orang menghitung 1, 2, 3, 4. Jangan. Cara berpikirnya Ketua Umum PP Pemhida ini 1, 7, 23, 54 dan seterusnya. Ya. Loncatannya itu ya, tidak bisa diprediksi. Nah, itulah perang strategis. Kalau mau memposisikan Pemhida dalam peran-peran strategis untuk mengawal Hidayatullah mengambil peran-peran strategis menuju Indonesia Emas 2045, maka deret hitungannya itu jangan 1, 2, 3, jangan. 1, 5, 17, 31, 57 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Makanya tadi subuh saya menyampaikan, pemuda Hidayatullah ini jangan mau berlama-lama di zona nyaman. Ya. Ini di Ar-Rahmah Putri ini khawatir karena enak tempatnya, nanti rapat kerja nasionalnya molor terus. Ya, saya tadi Ustadz diberitahu sama Bang Adam, Sekjen, Ustadz 7:30 ya, siap. Saya jam 7:15 sudah siap, gitu. Dibujuk sama Ustadz Fahmi sarapan, saya nggak mau. Saya bilang, saya ini diamanahi sama Bang Sekjen Pemuda jam 7:30. Saya sudah standby di ruangan, gitu. Nah, Ustadz Fahmi bilang, Ustadz, masih pada terbangan peserta, gitu. Wah, gimana ini? Ya, Sekjen nggak konsisten ini. Ketua Umum disuruh siap-siap 7:30, peserta 7:30 masih sarapan. Ya. Ini tantangan.
Ya, tantangan. Kalau sudah pemuda Hidayatullah acaranya molor-molor, waduh. Gimana kalau sudah jadi induk? Ya. Tapi iya, biasalah pembukaan biasa. Insya Allah setelah pembukaan, setelah itu akan on time. Ya. Siap-siap ya, siap peserta on time ya, siap peserta on time. Ya. Siap peserta on time? Peserta Rakernas kalau terlambat siap push up? Oke ya. Katanya kalau pemuda itu tidak mau kalah kalau orang tua. Ustadz Abdul Manan dulu kalau kita terlambat push up-nya 10 kali. Kalau kita tidur push up 10 kali. Itu yang tua, induk. Kalau pemhida berarti lebih. Ya kali 2 lah, 20 lah. Ya. Push up pakai tangan, jangan pakai perut. Orang lain yang mancung hidungnya. Ya, ini jangan yang mancung perutnya. Ya. Maka peran strategis ini dibutuhkan. Maka muncul pertanyaan, apa yang telah dan apa yang harus dimiliki oleh pemuda untuk mewujudkan peran-peran strategis itu? Secara singkat karena waktu. Yang pertama, peran strategis, dan ini adalah warisan Hidayatullah. Dimanapun Hidayatullah berkiprah, dimanapun kader Hidayatullah berada, peran strategisnya selalu dilandasi oleh kekuatan spiritual. Dan tadi subuh sudah saya sampaikan juga. Ya. Maka pelaksanaan Rakernas ini tidak boleh menjadi alibi. Tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian peserta Rakernas tidak sholat tahajud. Wah, kita rapat Ustaz, program kerja dibicarakan sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Lalu kemudian nanti pas azan baru bangun. Itu belum strategis. Baru membicarakan hal strategis, tapi belum memposisikan diri secara strategis. Ya. Karena warisan para founding fathers, pendiri Hidayatullah, warisan utamanya itu adalah kekuatan spiritual. Ya. Alhamdulillah karena ketua umum pemuda, sekjen pemuda adalah sosok-sosok yang rajin sholat tahajud. Ya Bang Adam ya. Alhamdulillah atau insya Allah? Alhamdulillah. Ya. Seperti itu. Saya enggak tahu apakah sholat tahajudnya dikodok setelah sholat duha, wallahu alam. Ya. Maka yang pertama itu peran strategis bisa diwujudkan oleh pemuda dengan kekuatan spiritual. Yang kedua, peran strategis pemuda Hidayatullah bisa diwujudkan dengan kekuatan idealisme. Dengan kekuatan cita-cita. Pemuda itu ditandai dengan cita-citanya yang tinggi. Ya. Maka berhenti saja jadi pemuda. Kalau takut bercita-cita. Huruf A-nya yang terakhir diganti saja jadi I. Ya, jadi pemudi saja. Kalau cita-citanya ecek-ecek. Ya. Makanya induk DPP telah menetapkan ya, dalam visi 2030 itu adalah mewujudkan Hidayatullah yang mandiri dan berpengaruh 2030. Meskipun Grand Strategi Hidayatullah menetapkan kata berpengaruh itu 2037. Kita tarik maju 7 tahun kata berpengaruh itu. Sebagai satu challenge, sebagai satu tantangan. Bukan mau sok-sokan, bukan. Tapi sebagai satu tantangan. Karena kita menyadari Bapak Ibu sekalian berbahagia, posisi tawar Hidayatullah dalam kancah politik, dalam dalam alur nasional ini, Indonesia ini masih belum kuat.
Kita akui itu. Makanya saya juga atas nama DPP memohon maaf kepada pihak Ar-Rohmah Putri. Kalau belum bisa membackup dan membantu pemuda Hidayatullah menghadirkan tokoh nasional yang diinginkan. Ya, DPP mau minta maaf. Ya. Pemuda Hidayatullah sudah berusaha, Pak. Sudah 9 tokoh dihubungi. Jalur-jalur telah ditempuh. Ya, 18 penjuru mata angin sudah dijalani. Ya. Nah, kita maklum. Kita mengerti kalau kemudian tokoh-tokoh ini masih berat untuk hadir. Kita maklum. Dan inilah menjadi tantangan bagi pemuda Hidayatullah. Ya. Bagaimana nanti pemuda Hidayatullah kalau bikin acara semarak dengan tokoh. Dan induk juga seperti itu. Makanya 2030 akan jadi pertaruhan. Bagaimana nanti munasnya Hidayatullah. Nanti dilihat di situ apakah berpengaruh atau tidak. Salah satunya tanda sederhananya siapa tokoh yang bisa kita hadirkan saat munas. Ya. Nah, ini tantangan. Maka yang kedua peran strategis itu ditentukan dari sejauh apa. Ya, idealisme, cita-cita yang digaungkan oleh pemuda Hidayatullah. Yang ketiga, peran strategis adalah ya itu ditentukan dari wawasan keilmuan pemuda. Ya, wawasan. Maka banyaklah berdialog, banyak bersilaturahmi, banyaklah berdiskusi dengan tokoh-tokoh bangsa. Ya. Dengan pengambil-pengambil kebijakan negara. Ya. Banyak ketemu, menyerap, belajar. Ya. Jangan cepat puas, Pak. Ya. Jangan cepat puas. Editansil. Ya. Nanti editansil katanya, ejakulasi dini tanpa hasil. Ya. Namanya saja pemuda. Bikin program setinggi langit. Berteriak paling kencang. Tahu-tahu 3 tahun berlalu, ya, program kerja hanya hebat di rapat-rapat kerja saja. Ya, saya nggak tahu ya, 2029 nanti periode ini Pemhida ini berakhir, berani bertaruh, ya, berapa persen minimal dari program kerja yang telah diwujudkan. Saya nggak tahu. Apakah 50%, 60%, wallahu alam. Ya. Nah, maka yang ketiga wawasan. Banyaklah berdialog. Banyak ketemu tokoh. Banyak berdiskusi. Yang terakhir adalah kekuatan ukhuwah. Soliditas jaringan. Ya. Saya kemarin membujuk alumni ya, tingkat sekolah tinggi Hidayatullah. Ya. Saya bilang, "Akhi, bagaimana kalau antum ditugaskan ke Medan?" "Oh, saya nanti di sana ngapain, Ustaz?" Ya. Saya jawab begini. "Oh, nanti bagaimana anunya, Ustaz?" "Nanti begini. "Oh, nanti bagaimana anunya, Ustaz?" Akhirnya saya nggak sabar. Saya bilang, "Kau belajar apa waktu kuliah? Kenapa banyak sekali pertanyaanmu?" Ya. "Kau belajar apa saat kuliah? Kok banyak sekali pertanyaanmu?" Saya bilang gitu. Oh, baru dia tersentak. "Mohon maaf Pak Ketum, saya lupa kalau yang saya temani bicara Pak Ketum." Ya. Tapi nggak apa-apa saya bilang, nggak apa-apa. Memang zamannya. Ya. Nggak bisa Pak lagi kita paksakan kader-kader muda itu seperti dulu didoktrin, nggak bisa. Memang sudah harus siap kita ini Pak, yang di atas ini yang sudah merasa usianya ini lanjut, memang sudah harus siap membuka pintu diskusi. Ya, nggak bisa. Kalau dulu waktu Ustadz Jue ini masih muda masih bisa Pak doktrin, ya, tanpa tanya, tanpa nanti, tanpa tapi, masih bisa. Tapi anak muda kita sekarang nggak bisa. Ya, makanya tadi katakan oleh Ustadz Amun, ya,
bagaimana mempertemukan kedewasaan orang tua dengan semangat anak muda. Nah, ini harus dipertemukan. Nah, disitulah peran strategisnya pemuda Hidayatullah. Pemhida berperan bagaimana memediasi kedewasaan, kematangan para senior dipadukan oleh semangat bergeraknya yang muda-muda para junior. Wadahnya di mana? Di pemuda Hidayatullah. Alhamdulillah Ustadz Amun saya sampaikan bahwa peserta termuda Rakernas ini kalau tidak khilaf 22 tahun. Mana orangnya? Yang mana 22 tahun itu? Ada? Siapa yang peserta Rakernas 22 tahun? Dari siapa Ustadz Adam? Bang Adam? 22 tahun itu siapa? Ya? Yang paling tua katanya 35 tahun. Nah, siapa yang paling tua itu? Biasanya kalau, nggak tahu ya, kalau laki-laki itu lebih senang dianggap tua ya daripada muda ya. Beda kalau perempuan ya. Ya. Perempuan itu yang usia 52 ketika kita tanya yang usia 25 dia yang berdiri. Ya. Nah, jadi 22 tahun paling muda, 35 tahun paling tua. Ya, alhamdulillah. Ya, saya sampaikan terakhir ini, statement terakhir. Saya sampaikan kepada teman-teman pemuda bahwa salah satu support system DPP adalah dengan membantu pendataan kader pemuda Hidayatullah melalui kartu tanda anggota. Kartu tanda anggotanya ya yang menjadi anggota organisasi Hidayatullah nanti akan kita pilah-pilah. Yang sesuai dengan rentang usia pemuda, maka itu datanya kita serahkan ke pemuda untuk dinyatakan bahwa dia adalah anggota pemuda Hidayatullah. Ya. Nah, jadi kalau ada yang bikin KTA, lalu di situ terlihat usianya maksimal berapa pemuda? 40. Waduh, ketuaan bro. Ya. 40 tahun, kurang dari 40 tahun nanti kita akan laporkan ke pemuda. Ini ada yang bikin KTA usianya 39 tahun. Nah, seperti itu. Silakan diklaim. Ya. Nah. Jadi kemudian nanti kita akan lihat melalui pendataan lewat KTA ini kita bisa melihat progres pertumbuhan anggota Pemhida itu berapa setiap tahunnya. Ya, dalam 3 tahun periode Bang Hanifuddin Caniagoni. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama tentu saja kepada teman-teman peserta Rakernas atas kesediaannya untuk hadir di acara ini. Mudah-mudahan Rakernas ini menjadi media untuk berdiskusi, tukar pendapat, untuk kemudian melahirkan program kerja yang strategis, konsolidasi organisasi, agar kiranya peran pemuda Hidayatullah semakin terasa dalam mengawal perjalanan bangsa dan negara ini menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada pihak Ar-Rohmah Putri, ya, Double IBIS atas perkenannya menjadi Sohibul Bait. Ya, dalam 1 tahun ini, ya, dalam 12 bulan terakhir, Ar-Rohmah Putri telah menjadi tuan rumah beberapa kali acara-acara Hidayatullah. Ya, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih. Dan terima kasih atas support dari DPW Jawa Timur, ya, DMW Jawa Timur. Ya, saya beberapa kali dihubungi Ustadz Idris terkait dengan acara ini. Beliau pemuda Hidayatullah yang bikin acara, Ustadz Idris yang dumba-dumba. Ya, Ustadz Idris yang gregetan. Seperti itu. Ya, makanya nanti kalau selama sama Ustadz Idris cium tangan lah. Ya, seperti itu. Ya, karena beliau yang mengawal betul ini. Saya itu ditelepon berkali-kali sama beliau. Bagaimana Ustadz? Bagaimana Ustadz Pemida? Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Barangkali demikian. Ya,
Terima kasih, mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wallahu al-hadi ila siratil mustaqim. Ya. Oh. Dibuka. Baik. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Kerja Nasional Pemuda Hidayatullah yang pertama 2026 ini secara resmi kita buka. Semoga sukses dan berkah. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.